Bab 721. Bunuh mereka. Mileye tidak bisa membantah setelah mendengar perkataan gadis kecil itu. Yang kuat memakan yang lemah, ini adalah hukum alam. Lalu, kenapa makhluk yang lebih kuat tidak boleh memakan manusia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang patut dipikirkan lebih jelas. Pada saat ini, gadis kecil itu mendadak bertanya, "Tadi aku sudah makan apa?" Mileye tercengang sejenak lalu menjawab, "Tidak, kamu hanya makan gulali saja, tidak makan yang lain." Mileye menatap Mileye lalu mengedipkan mata, serius. Mileye menganggukkan kepalanya, "Iya." Gadis kecil itu menganggukkan kepala, "Aku seorang vegetarian, hanya makan sayuran saja." Mileye terdiam. Gadis kecil menjilati gulali yang ada di tangannya, lalu menatap ke arah 3 senior berbadan bungkuk yang ada di kejauhan. Ekspresi wajah mereka sudah berubah menjadi masam. Tidak, lebih tepatnya sangat ketakutan. Gadis kecil ini benaran memakan orang. Pada saat ini, terdengar suara ledakan kuat dari langit. Beberapa saat kemudian, muncul seorang gadis di depan Mileye. Zhen Jian. Zhen Jian menepuk lengan gaun dengan pelan lalu tersenyum berkata, "Teknik formasi ini menarik sekali." Melihat Zhen Jian muncul, ekspresi wajah senior berbadan bungkuk yang ada di kejauhan malah terlihat lebih tenang. Mileye dan gadis kecil itu menatap ke arah Zhen Jian juga menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatap Zhen Jian lalu menganggukkan kepala dan berkata, "Kamu hebat bertarung juga, ya." Zhen Jian tersenyum dan berkata, "Kamu monster." Gadis kecil menganggukkan kepalanya. Zhen Jian bertanya lagi, "Ras apa?" Mileye terdiam. Gadis kecil mengelus tanduk yang ada di kepalanya lalu berkata, "Aku mungkin termasuk ras sapi." Mileye sedikit kaget, karena gadis kecil ini tidak tahu dirinya itu ras apa. Zhen Jian berjalan ke depan gadis kecil itu, lalu melihat sepasang tanduk di kepalanya dan bertanya, "Kekuatan ragamu sudah mencapai level apa?" "Kekuatan raga mencapai level apa?" Mileye dan lainnya juga menoleh ke arah gadis kecil, karena mereka juga ingin mendengar jawaban ini. Di bawah tatapan mata semua orang, gadis kecil itu melambaikan tangan, kemudian pedang eter muncul di tangannya. Dia langsung menebas kepalanya dengan pedang eter. Bang! Pedang eter bergetar dan berdengung. Akan tetapi, gadis kecil itu baik-baik saja. Bahkan, tidak ada luka apapun yang tertinggal di kepalanya karena tebasan pedang eter. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah ketika melihat kondisi ini. Terutama Mileye. Mileye mengetahui seberapa mengerikannya pedang eter ini. Akan tetapi, gadis kecil ini malah bisa menahan tebasan pedang eter. Bahkan dalam kondisi tidak terluka sama sekali. Dia ini sebenarnya monster apa? Gadis kecil itu menyentil pedang eter yang ada di tangannya, lalu menoleh ke arah Mileye. "Di dunia ini, tidak ada pedang yang bisa melukaiku, tapi ada orang yang bisa melukaiku." Mileye diam sejenak, lalu bertanya, "Apakah 3 pedang yang ada di puncak menara itu bisa?" Gadis kecil itu menggelengkan kepala, "3 pedang itu tidak bisa, karena tidak ada tuan. Aku bisa menghancurkan 3 pedang ini dalam satu tinjuan." Mileye lanjut bertanya, "Apa kamu bisa mengalahkan tuan pedang yang ada di puncak menara?" Gadis kecil itu diam sejenak, lalu berkata, "Jujur saja, aku lebih kecil dari mereka." "Kamu paham maksudku?" Mileye langsung menganggukkan kepala, "Mengerti, aku mengerti." Gadis kecil itu menjilati gulali, lalu menoleh ke arah 3 senior berbadan bungkuk, sudah seharusnya mengakhiri semua ini. Usai berkata, dia langsung mengepal erat tangan kanannya. Boom!
Energi kuat langsung berkumpul di kepalan tangannya. Seketika membuat ekspresi wajah semua orang berubah. Zheng Jian juga sedikit kaget, karena energi gadis kecil ini kuat sekali. Di kejauhan, senior berbadan bungkuk menengadahkan kepala ke langit. Dia tahu orang Aula Sendian tidak mungkin datang membantu. Tidak, lebih tepatnya, Aula Sendian sedang menunggu. Menunggu mereka menguras semua kekuatan dan jurus Mileye dan gadis kecil ini. Setelah itu, orang Aula Sendian baru keluar untuk menyelesaikan semua ini. Senior berbadan bungkuk menenangkan hati dan pikiran. Dia menoleh ke arah Mileye. Mileye, kalau kamu sampai di sini, aku tidak akan bermusuhan denganmu, juga tidak akan merampas benda pusaka 5 dimensi yang ada di tanganmu itu. Gadis kecil menoleh ke arah Mileye, ekspresi wajah Mileye sangat datar, bunuh mereka. Sekarang baru mau damai. Mileye merasa hal yang lucu sekali. Dia tahu jelas, semua ini hanya demi mengulur waktu, kalau sampai Zheng Jian dan gadis kecil ini tidak ada, mereka pasti akan langsung membunuhnya. Satu kata, di saat kamu kesusahan, langsung bunuh saja. Gadis kecil langsung menyerbu ketika mendengar perkataan Mileye. Di kejauhan, senior berbadan bungkuk tersenyum licik, kamu yang memilih bertarung mati-matian, kalau begitu jangan salahkan kami. Usai berkata, dia langsung mengeluarkan sebuah token berwarna emas, lalu meneteskan darah di atas token tersebut, leluhur, silakan keluar. Leluhur. Di kejauhan, Mileye langsung kesal. Kenapa pihak-pihak ini pasti akan memanggil leluhur di masa genting? Apakah tidak ada jurus lain lagi? Usai berkata, token yang ada di tangan senior berbadan bungkuk langsung bergetar, kemudian cahaya emas membumbung tinggi ke langit. Ada sosok bayangan di dalam cahaya emas. Seorang pria paruh baya. Pada saat pria paruh baya muncul, sebuah penekanan kuat langsung muncul membuat dimensi di sekitar langsung bergetar kuat. Sudah tidak bisa menahan. Ekspresi wajah Mileye langsung serius ketika melihat kondisi ini. Orang yang dipanggil sedikit hebat. Mileye terdiam sejenak lalu mendekati gadis kecil dan Zheng Jian. Gadis kecil itu menjilati gulalinya sambil melihat pria parubaya yang ada di dalam cahaya emas dengan sangat tenang. Di suatu tempat, penguasa Xuan Huang melihat pria parubaya ini langsung mencibir, leluhur keluarga Xuan Yuan, menarik sekali. Di langit, senior berbaju putih melihat pria parubaya yang memancarkan cahaya emas langsung memanggilnya, leluhur Xuan Yuan. Leluhur keluarga Xuan Yuan. Lambang dari sebuah era. Leluhur keluarga Xuan Yuan melihat kondisi sekitar, lalu merasa heran tapi perlahan-lahan dia langsung tahu, sekarang aku berada di Sekte Pedang. Pada saat ini, senior berbadan bungkuk langsung memberi salam kepada pria parubaya, leluhur. Pria parubaya melihat senior berbadan bungkuk yang ada di bawah, lalu berkata, kamu memanggilku keluar, pasti karena berjumpa dengan musuh yang hebat. Senior berbadan bungkuk kembali memberi hormat, cucu tidak berguna. Pria parubaya melihat Yana yang ada di kejauhan. Yana itu menjilati gulali dengan ekspresi wajah tenang. Di kehidupan ini, dia hanya takut dengan 2 orang. Tidak, seharusnya 2,5. Selain itu, dia tidak takut dengan siapapun lagi. Tidak takut dengan siapapun. Pria parubaya melihat Yana ini dan bertanya, apakah kita pernah berjumpa sebelumnya? Pernah berjumpa. Yana melihat pria parubaya sekilas dan menggelengkan kepala, tidak pernah. Pria parubaya berkata, apa kamu mengenal seorang kultivator pedang berbaju biru? Yana menganggukkan kepalanya, Kak Warrior. Mendengar jawaban ini, ekspresi wajah pria parubaya langsung berubah, dia siapamu? Yana itu berkata, aku sudah bilang,
dia Kak Warrior, aku adalah anak buahnya. Ekspresi wajah pria paruh baya langsung menjadi ramah. Sekarang dia di mana? Gadis kecil itu menaikkan bahunya, tidak tahu. Tapi, seharusnya berada di tempat yang jauh dari sini. Setelah itu, dia menoleh ke arah pria paruh baya, bertarung tidak. Kamu seharusnya termasuk hebat. Pria paruh baya hanya diam saja. Akan tetapi, senior berbadan bungkuk yang ada di kejauhan merasa firasat buruk. Pada saat ini, pria paruh baya mendadak menoleh ke arah Mileye. Dia melihat Mileye dari atas sampai bawah dengan tatapan aneh, aliran darahmu ini. Setelah itu, dia langsung muncul di depan Mileye. Dia memelototi Mileye, kamu ada hubungan apa dengan dia? Dia. Mileye mengerutkan kening, dia itu siapa? Pria berbaju biru, jawab pria paruh baya. Pria berbaju biru. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, aku ada hubungan apa dengan dia, senior seharusnya tahu, kan? Gadis kecil itu mengedipkan kedua matanya. Pria paruh baya menatap Mileye cukup lama. Akhirnya, dia membuka lebar telapak tangannya, kemudian pedang yang ada di tangan Mileye langsung terbang ke tangannya. Tatapan mata pria paruh baya bercampur aduk, lama tidak berjumpa. Usai itu, dia menoleh ke arah Mileye, kenapa kamu mau melenyapkan keluarga Suan Yuan? Mileye tersenyum dan berkata, senior, bukan aku ingin melenyapkan keluarga Suan Yuan, tapi orang keluarga Suan Yuan yang duluan ingin membunuhku. Pria paruh baya mengerutkan kening, kenapa? Mileye tersenyum, lalu menunjuk senior berbadan bungkuk, senior, kamu boleh tanya dia. Pria paruh baya berbalik badan ke arah senior berbadan bungkuk. Ekspresi wajah senior berbadan bungkuk langsung sangat masam dan berkata, leluhur, aku. Pria paruh baya menatap senior berbadan bungkuk dengan tatapan dingin, kemudian menoleh ke arah Mileye, kamu saja yang cerita. Mileye menganggukkan kepala, lalu menceritakan alur ceritanya. Tidak ada menambah-nambah. Setelah mendengar perkataan Mileye, ekspresi wajah pria paruh baya langsung masam, membuat senior berbadan bungkuk yang ada di kejauhan langsung bercucuran keringat. Apakah Mileye ini adalah hantu? Masa bisa leluhur mereka bisa mengenalnya? Itu hal yang mustahil. Pria paruh baya menoleh ke arah senior berbadan bungkuk, memalukan namaku saja. Ekspresi wajah senior berbadan bungkuk langsung berubah dan dia langsung bergegas berlutut, leluhur, aku. Pada saat ini, Mileye mendadak berkata, senior, ada orang yang membohongi orang keluarga Suan Yuan. Setelah itu, Mileye menunjuk ke arah langit, mereka. Ola Sendian yang sedang membohongi keluarga Suan Yuan. Pria paruh baya mendadak menengadahkan kepala ke langit. Di atas langit, senior berbaju putih mengedipkan kedua matanya, lalu energi mulai terkumpul di telapak tangan secara perlahan-lahan. Pria paruh baya mendadak mengayunkan tangan kanannya, hiat. Usai berkata, sebuah cahaya pedang emas langsung membumbung tinggi ke langit. Di atas langit, senior berbaju putih langsung mendengus, cek, hanya tubuh bayangan saja. Usai berkata, dia membalikkan telapak tangannya. Boom! Sebuah pusaran berwarna hitam muncul di telapak tangan dan menyerap cahaya pedang itu. Akan tetapi, cahaya pedang berhasil menghancurkan pusaran berwarna hitam dan menusuk ke arah senior berbaju putih itu. Ekspresi wajah senior berbaju putih langsung berubah, kemudian mengayunkan tinjuannya, hiat. Tinjuan kuat, boom! Pedang emas langsung tertahan oleh momentum tinju ini. Senior berbaju putih langsung menatap ketua klan penyihir yang ada di bawah dan berteriak, kenapa tidak menggunakan jurus mematikan? Ketua klan penyihir yang ada di bawah pun diam sejenak, kemudian membalikkan telapak tangannya.
Sebuah cahaya merah membumbung tinggi ke langit. Di dalam cahaya merah ini adalah sebuah kapak raksasa berwarna merah darah. Pada saat kapak raksasa merah darah ini muncul, langsung tercium aroma amis darah, membuat orang merasa menjijikkan. Ketua klan penyihir teriak kuat, "Leluhur, silakan keluar." Akan tetapi, gadis kecil yang ada di kejauhan melihat kapak raksasa merah darah ini langsung berkata, "Ini bukannya kapak milik Kak Warrior." Bersambung.